Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa syukur wa la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum azaba yaumin alim. Sesungguhnya kata Allah, kami telah mengutus Nuh pada kaumnya, pada bangsanya, yang gunanya apa? Untuk memberi nasihat, memberi bimbingan, memberi petunjuk kepada kaumnya bahwa Allah ta'budu illallah. Jangan menyembah selain Allah. Ini kata Nabi Nuh, sesungguhnya aku akhafu alaikum azab yaumin alim. Takutnya kata Nabi Nuh, kamu ditimpa oleh azab Allah yang teramat pedih. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, berapa bulan terakhir kita mendengar berbagai macam bencana yang melanda negeri kita. Bencana-bencana itu sebenarnya adalah ulangan dari peristiwa yang pernah terjadi pada masa Nabi dan Rasul yang terdahulu. Mulai dari Nabi Nuh, disebut dalam ayat kok Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Nuh, Musa. Nah, setuju di dalam ayat yang bakal kita bahas nih ada 7 macam bencana yang didatangkan oleh Allah kepada orang-orang terdahulu yang kini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita bencana itu. Lalu timbul pertanyaan, ini peringatan Allah apa azab? Jika kita bertanya lagi, ini peringatan Allah apa azab? Bu? Bu? Nah, jatuh Ibu ya. Kira-kira bencana yang belum didatangkan oleh Allah kepada manusia zaman now lah, sebutlah zaman now betul. Apa lagi yang belum, Pak? Yang kira-kira bencana yang masa dahulu itu sudah diceritakan oleh Al-Quran. Nah, kira-kira yang belum ada datang ke kita zaman modern ini apa lagi kira-kira? Ada ibu teringat kira-kira?
banjir. Wah, ulang-ulang. Awak suami istri lah nanggung-nanggungnya sampai sakit pinggang, akit bekit barang. Mana yang susah Pak? Air masuk rumah batas leher awak. Namun betinu awak hapus pala. Tembak pada awak kan? Nama tu masuk rumah tu. Awak batas lio, nah rumah tu hapus kepala. Mana nak repot? Air deras. Uang rumah kau dak pacak berenang. Nah sudah tuai. Ya. Mana nak mikir nyau badan dewek, mana nak mikir uang rumah. Di petaraban buku-buku, ayo pe, dah tahu ngatonyo. Buku, lu ada cak 2 pikul di rumah tu, nah. Ditenggelam oleh ayu galo-galo. Tapi kalau banjir, ya nak? Banjir. Itu apa lagi? Tsunami. Yang pernah terjadi di Aceh dan pernah terjadi di mana-mana di Indonesia, kan? Di laut. Itu melanda umat Nabi Hud. No, Nabi Hud. Melanda umat Nabi Hud. Nah, aku pikir yang belum terjadi azab kok atau bencana kok yang belum terjadi kok Pak. Nah kalau disambar geledek, disambar petir. Nah, alum katek terdengar satu desa disambar petir umpamanya. Alum belum katek. Jeko lah kalau yang belum. Ya? Kalau si Jeko lah Pak yang belum. Ini melanda umat Nabi Soleh. Ini melanda umat Nabi Soleh. Alagur bagelimpangan. Pecah gendang telingo. Nah, bagelimpangan. Oman batang sawit sudah ditebang. Kalau orang Arab ngomong oman batang kerma sudah ditebang. Ada ketek di kita kurma detek. Nah, oman batang sawit. Bagus. Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Umat Nabi Ibrahim. Oh, diajak dia kajunya. Mencari Allah. Allah datangkan tentera nyamuk. Kecinian tentera Allah Ta'ala. Nyamuk dikirimnya. Beras. Selesai. Itu. Apa itu? Ya, kemarin tuh kan ada katanya corona apa? Ya. Alhamdulillah, di karang dapur deket yang kena corona. Cuma babi dalam hutan habis. Nah, Allah Ta'ala lagi sayang geti dengan manusia karena corona tuh dijadikannya kas makan babi. Tinggal kami nak ke kebun sawit di dusun tuh aman. Kalau kini itu nak nalak sikok bakal ubat lagi babi itu bang saro ada juga tapi lah saro nalak mati bergelimpangan. Pokoknya zaman itu tuh awak kan di kebun ada melihara anjing bila diko di kebun tuh pokoknya mau betanak tuh sarian tuh 2 kilo tuh untuk makan gitu anjing. Jeman tuh ngapola. Pertama udah tahu kan ngapola anjing kuda gala makan. Besok kan dia makan tetap. Dah dimakan nasi itu. Aduh amat ya. Salah kendian kok baru tahu
baca di Facebook, besok Abi pada mati bergelimpangan mulai baca di daerah Jalar ke Cerawas, Muratara dan lain-lain. Kilonya babi habis zaman itu. Zaman corona katanya. Adam, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut. Nah, mana Nabi Lut? Apa itu mana Nabi Lut? Gempa bumi. Diseratoi galodo. Nah, kalau wong Minang nyebut bukan galodo, apa? Golodo. Sebut golodo aja. Golongan badoso. Bilut. Udah umat Nabi Lut, umat Nabi Su'aib. Umat Nabi Su'aib itu dilantak dengan suara menggelegar. Suara petir yang menggelegar setelah terjadinya angin puting beliung selama 7 hari 8 malam. 7 hari 8 malam angin berkusalial. Terakhir, cegar. Nah, kelimpangan. Sesudah itu, dalam ayat surat Hud ini, sesudah itu Allah ngutus Nabi Musa untuk bangsa Bani Israel dan bangsa Mesir. Dua pilihan. Aku kata Allah Ta'ala, kamu nak milih Musa apa nak milih Fir'aun? Milih Musa apa nak milih Fir'aun? Segelintir orang dari Bani Israel itu mengikut Musa. Orang Mesir pasti segala mengikut Fir'aun. Kalau ikut Fir'aun, ada bansos, ada WLT, ada PKH, pokoknya ada serangan fajar. Sudah habis serangan fajar, dihantam serangan jantung. Lantak serangan jantung. Diribut mahasiswa demo karena apa uang kuliah kan kuliah anak kalau kan tahu bagaimana hebat kuliah aku dinaikkan apa 16 tingkat aku 17 tingkat mulai 50-an juta lebih kati anak-anak ini demo mahasiswa kata aku untuk apa kamu demo keteguno demo ada kadang wong. Salah kamu di mana? Ketika pemilu kemarin, ketika pilpres kemarin, banyak pun apa? Memang disengaja supaya rakyat bodoh, supaya rakyat miskin. Kapan miskin, kapan bodoh, kacandok kapau diri. Aku datang pun mikir. Udah jauh-jauh dusun karena apa Pak? Ada sibuk mikir. Anies cuma dapat 13. Itu kan suara. Prabowo saat terus 40. Ya Allah, assalamualaikum. Kenapa? Itulah karena bodoh, karena miskin. Mana yang dulu Pak? Bodoh, apa miskin duluan? Bapak pikir,
Miskin dulu ya. Miskin, maka jadi bodoh. Ya kena miskin kan ada sekolah jadinya Pak. Ya? Berarti miskin duluan ya. Miskin jadi bodoh. Bodoh kenapa? Karena miskin. Putar-putar situlah dia. Bodoh karena miskin, miskin karena bodoh. Bodoh karena miskin, miskin karena bodoh. Miskin karena bodoh, bodoh karena miskin. Macam itulah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah Rabbi. Memang benar dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Perlu ibu bapak ketahui bahwa dari sektor migas kalau ini terkelola dengan baik dan benar, maka tiap-tiap di toko, tiap bulan Pak, tiap bulan. Sampai nyo, bagaji dak bagawe dak. Itu 25 juta per bulan. Itu dari sektor gas. Dari batu bara, kalau bisa dikelola dengan baik dan benar, ini isi alam kita, aku tiap bulan kita dapat gaji 6 juta per kepala. Banyak duit, memang banyak. Kalau negara ini salah kelola, nah inilah jadinya. Akhirnya apa? Kalau naik, harga naik, duitnya naik kalau. Kenapa? Masalah dalam pengelolaan. Akibat bodoh tadi, maka kekayaan alam kita dikeruk oleh asing dan asing. Kilo 4 perusahaan atau Zulkifli Hasan atau 4 perusahaan emas, tambang emas ilegal. Kilo dah. Kemana gawe? Satu ton emas keluar. Berapanya Bu? Ini emas satu tuku lah kita 6.500.000 ya. 6 juta Pak. Kenapa? Emas itu banyak, tapi lama itu kan. Ya ampun, lewat. Nah, sekarang coba kita bikin satu persatu. Kesalahan umat Nabi Nuh maka diazab oleh Allah, Bu. Nabi Nuh itu matinya ketika berumur 1000 tahun pas. 1000 tahun pas Nabi Nuh mati. Pada usia 50 tahun Nabi Nuh diangkat oleh Allah menjadi rasul. Pada usia 50 tahun Nabi Nuh diangkat. Kalau Nabi Muhammad kan pada usia 40 ya. Kalau Nabi Nuh di usia 50 diangkat oleh Allah menjadi rasul. Apa gawe Nabi Nuh? Siang malam berdakwah. Siang malam berdakwah. Tidak ada kenal lelah. Seluruh Nabi yang paling hebat, paling top, paling menarik perhatian, Nabi tukang ceramah kondang, itulah Nabi Nuh. Berapa lamanya berdakwah, Bu? 950 tahun. Coba 950 tahun lama di mana kubur. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Ini dewek tidak beriman. Bisa kongsi. Anak dewek tidak beriman. 950 tahun.
Mana Nabi Nuh berdakwah? Di situ bini berdua dengan anak. Bilang aneh yang secakap Nuh tuh. Om pening gitu tuh. Kilo. Sudah Pak. Ruang rumah gitu lah ngatuk itu kilo. Nanti pecah kongsi ini anda kena udah pecah kongsi. 950 tahun Nabi berdakwah. Yang beriman cuma wong 6. Anak dia bertiga Pak. Anak bertiga. Ham, Sam, Yafid. Kau yang beriman. Ditambah wong 2 kan bertiga. 950 tahun. Cuma dapat wong 6 beriman. Nah, mau aku ceramah di masjid raya, aku sekali ceramah ada wong 3. Sekali ceramah ada wong 2. Ceramah di kota dia beradu nak mati lah kamu ya. Udah kau lagi. Tapi Nabi Nuh tidak ada cerita terus 950 tahun. Lawekan oleh Nabi Nuh. Itulah Pak, makanya kami ustaz-ustaz lagi ada orang ngajak minta ceramah, sakit-sakitnya badan kami pergi Pak. Jangan kamu ngato, ustaz tuh kalau tahu demam. Ajak orang ceramah, tapi berdadu. Bukan kami aro amplop Pak. Kami takut ketika bertemu kakek di akhirat, bertemu dengan Nabi Nuh. Oh yang kami ngekai, apa dia kau ni Abdul Jabbar? Bukan kau berceramah, bukan kau berdakwah. Aku ni kata Nabi Nuh, 950 tahun. Ya malah kau kenapa? Tek malu kau. Apa mana muka? Ngelocek lagi muka aku bertemu dengan Nabi Nuh. Pokoknya kami asal dia ada wong minta berangkat. Sakit-sakit dikit tahan. Dah, akhirnya Nabi Nuh sebagai manusia, ya Allah, angkat tangan lagi. Angkat tangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu. Kata Allah buat sampai. Nah, sungai kan sungai sebelah utara sungai Rod, sebelah utara sungai Tigris, sebelah selatan sungai Efron. Ada Tigris, ada Efron. Itu sungai yang di negeri Irak. Itulah dua sungai kalau diangkat. Yang diangkat model dengan aku. Lanjut ke berapa rumah dia nyuruh. Berapa orang yang dalam rumah itu yang memang sebenarnya sudah diperingatkan. Ini air akan banjir bandang yang hebat. Jadi itu kita segera kita berangkat jadi tua yang aman. Nah biasa baik kadang-kadang orang tua kan, yang tua betino pula. Terserahlah. Kata Allah Taala mati. Nah, bukan sekedar dia teko umahnya dia nolong lagi. Hidup ada kata lagi Pak. Kenapa ada kata gini hidup? Karena desa-desa itulah ada kalau ini jembatan nyebrang. Jadi kami tidak bunuh lagi hidup. Datang banjir model kok. Mana lagi nak ini kata dia ada kata yang tertolong. Sebenarnya kalau kau lihat ini memang tidak apa itu rumah. Tertuang. Nah ini tinggal kita bedakan Pak. Ini azab apa peringatan? Tinggal kita nyengok macam itu lagi. Ini azab atau peringatan? Apa bedanya?
peringatan dengan azab. Nah, supaya kamu tahu apa perbedaannya azab Allah dengan peringatan Allah. Kalau azab Allah sapu bersih, gas, habis. Nah, itu azab Allah. Umat Nabi Nuh selesai, umat Nabi Ibrahim selesai, umat Nabi Hud selesai, umat Nabi Noe Ibu lagi sampai ini. Nah, itu namanya azab. Umat Nabi Lut selesai, habis. Nah, yang datang ke kita, bukan azab, tapi peringatan. Gelodo tahun 9 apa? 10. Jadi nomor awak belum kuliah. Itu terjadi. Jadi ada di kami kan awak kan sekolah di Bandung. Ya, jelas sebelah Bandung. Sebelah turunan tuh ada apa nama desa namanya Sungai Sari. Sungai Sari itu minta ampun dengan Allah Taala banyak yang terlibat. Itu ada betul, Pak. Kebetulan di Siko ada musola. Datang ke dekat musola kok. Ayo kita dipecah dulu. Ke kanan, ke kiri. Kanan, ke kiri. Dielak. Musola. Sudah itu yang baru-baru ini tadi ditaruh Bukit Betabua. Betabua itu kecamatan Palangka. Palangka dulu kecamatan Palangka Bandung dan itulah kecamatan Palangka. Begitu juga ada masjid. Datang ke masjid itu tadi, ayo kita berlalu. Arah kanan, masjid. Nah, katanya apa? Sudah itu di Batu Sangkar. Ada namanya Ustadz Adi. Ustadz Adi kok tadi punya anak betina 4. 4 orang anak betina sekolah di PTIK Jakarta, hafiz Quran galau. Bapak Ustaz Adi tadi setiap malam sholat berjamaah. Jadi datang ke Lodo ngomong dengan anak-anak, kita selamatkan diri nak. Inilah anak-anak 6 jadi kan anak 4 suami istri. Macam nongkrong laptop ya. Anak 4 kuliah galau itu laptop kok kaparan di tengah rumah. Kena ini, kena meluruhnya lagi. Melodot kan? Nah, selesai. Lagi cerita, selesai kapan sudah? Nah, sudah ada tuh. Balik. Kapan balik rumah? Air setinggi 1 meter. Rumah dia setetes tak masuk air. Setetes tak masuk air. Laptop berkaparan kenapa? Dari zamannya oleh air. Rumahnya terbuka lah. Pintu terbuka lah dapat air. Tak masuk air. Ya Allah Rabbi netes saya masuk. Ini apa Pak? Ini apa? Ini menunjukkan peringatan Allah. Hei, kamu dekat rumahku. Tengoklah masjid dihindar oleh gelodong. Ingatkan kamu untuk masuk yang akan datang. Tolong, lagi kalau makmurkan masjid kau, woi, itu maksud Allah Ta'ala. Contohnya, hai manusia, kalau anak hafiz Quran, nah kok contohnya hafiz Quran anak
Tino 4 iko habis Quran galo, nah kok contohnya umai lalu le air. Ini peringatan. Allah Rabbi. Bapak dan aku teringat. Ingat dulu tuh aku kan sekolah ke Bukit Tinggi itu kan tahun 72. Itu suasana di desa di Sumatera Barat itu. Ini ceramah di Sumatera Barat tuh cuma yang tidak pernah masuk tuh Kabupaten Pasaman, Pak. Oh, tidak pernah selama kuliah tuh yang tidak pernah masuk tuh Kabupaten Pasaman tidak masuk. Kalau ini itu masuk. Tradisi wong Minang, anak laki-laki bila sudah sekolah SD tidak boleh tidur di rumah. Anak laki-laki yang bila dia sudah masuk SD diharamkan tidur di rumah. No, di paudinya deh kawan. Awang ya, lagai kerja sungguh, asih lalo, aja bawa ketiak anggai, asih jusu juga. Itu kata kawan-kawannya apabila anak-anak tadi tidur masih tidur di rumah. Tidak boleh tidur di rumah. Yo harus tidur kasurau. Kalau tidur di surau, ya mau tak mau subuh ini saja ambil air dalam bangun, siram. Kan pada umumnya masjid di Sumatera Barat itu ada kolam besar. Ada terkeliling, keliling kolam besar. Nah, jadi tinggal ini saja, ngambil air, dalam bangun. Dan di sabandel-bandelnya anak Sumatera Barat baca ngaji. Pokoknya anak-anak Sumatera Barat ketika itu banyak yang bergelar kari. Yang bergelar khotib, misalnya sultan, jarang itu. Kebanyakan anak Sumatera Barat itu gelarnya kori. Kenapa? Ya kalau di surau, dipanggil di surau, ngaji. Udah ngaji, jalalo jadi saji. Nah, tepuk so. Memang ibadah kok. Awal-awalnya memang tepuk so, Pak. Pakso, bayar zakat. Pakso. Al-Quran ngomong, yang awalin. Bayar zakat. Pakso. Perintah, biar amar kan. Kalau aku menerjemahnya rampok. Itu dalam bayar zakat, rampok aja. Ya, no. Banyak yang nentang. Ingat tak jika baca itu Al-Quran, di dalam Al-Quran ada pernah kau itu. Aqimus shalah wa atuz zakat. Pernah ada kau hitung? Tidak, Pak. 27 ayat. Dalam Quran itu aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Sa calome yang sanyanyi Allah Ta'ala. Haji. Haji kita ngantar haji. Allah. Lalu sudah malah bohong. Padahal dalam Al-Quran itu masih jeng. Walillahi ala nasi ijul bait manistato. Si jeng ulah ayat yang memerintahkan itu mengikuti bait. Puasa Ramadan. Si jeng ulah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka mulai malam pertama sampai malam 30 Ramadan mulai dibaca. Nah, kawan. Saat kutiba boleh. Berarti kau malam. Kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikum. Tiga itulah ayatnya. Zakat dan sholat. Ini sholat buat zakat 27 bulan. Masih tak kalah juga. Makanya Allah Ta'ala nurunkan ayat khus min amwalihim. Aku juga masih kecil dulu. Sembayang kok. Dipaksa. Dibidak oleh guru aku. Pajak.
Ya terpaksa juga ketika itu kan. Ya memang ibadah tuh. Zakat, infak, sedekah. Dipaksa. Pertama, no. Lagi niat. Malah umur 40, lah berpikir pula gitu. Uban rambut masih juga merasa sembahyang dipaksa. Kebangan. Balik siko tadi Pak, di anak-anak Sumatera Barat itu setahu aku itu jangan coba-coba dia hidup di rumah dilincah oleh kawan dia tahan dia malu dia akhirnya lalu lah enga anak Minang ketika itu baca ngaji lah lah enga nah dia lah pada. Nah mulai tahun 75 ekonomi agak meningkat. Ekonomi itu agak meningkat. Jadi kebanyakan anak-anak dan keluarga pasang suami itu tadi ada duit. Nah bangun rumah dewe. Nah nggak bisa dengan emak, bapak dengan keluarga itu kan besok itu kan rumah gadang itu kan banyak, itu kan. Waktu kepala keluarga kan, karena yang koko dari ekonomi kok ada, akhirnya tersohorlah ketika itu mau bikin rumah model Ampala. Rumah model Ampala, rumah yang sebutlah kira-kira rumahan gitu. Nah, lebih hebatnya. Bapak-bapaknya ketika itu buat villa. Nah, villa khusus untuk anak bujang kau tadi. Nah, di situ Pak mulainya. Kita tahu 2005. Nah, kita kebanyakan bangun rumah. Tidak lagi kena antam mana, pokoknya yang rumah bertanduk itu lah jarang. Tinggal rumah adat lagi. Nah, lah, dan situlah mulainya anak-anak tak rajin lagi kasih tahu. Mulainya. Ini kena kapan tak rajin ke surau ya selesai. Bapak dengan umat nak nunjukkan anak, tak mungkin. Bapak dengan umat nak nunjuk anak ngaji, itu sangat ini Pak. 1000 malah 1. Aku lah nyoba dewe. Rumah tu dokter anda. Ilmu nahwu saraf ngelotok. Aku ni sarjana. Kori. Saya udah tahu. Aku ni membaca ngaji. Gua ikut anak yang besar hari, gua anak. Sanggup. Biasanya tuh dia mau berenang kawan ngajo yang betino, wah ngajo yang lana, coba gitu, beda, kongsi dulu, berat, enggak, anakku ngaji dengan Niros, masih hidup Niros, masih ya, sehat Niros, ngaji kaya, ada sanggup bayangkan yang Tino sarja yang lanang sarjana, yang Tino sarjani, ngajarana itu datang laporan Praban Sarjono. Allah, ini bapak dan ibu sekalian, bahwa ini bukan azab. Kalau azab selesai, ini peringatan. Dari Allah. Kembalilah. Bersyukur Pak. Kenapa? Yang menghalang azab tuh 3 atau 4 lah Pak. Yang menghindar bencana itu, yang urung Allah Ta'ala bencana itu ada 2 atau 4. Nomor 1 masih ada pengajian pada di toko Pak. Nomor 1 pengajian di toko. Nah kalau ada Allah Ta'ala nak mengumumkan musibah hari ini urung. Gara-gara apa? Tolonglah
mintanya atau yang sekitar kok jangan rewel. Dengar mekong ngaji musola di masjid mintanya nawa jangan rewel. Karena ini penghalang bencana. Yang kedua penghalang bencana itu Pak. Karena kita lah tua-tua kok biasa kan sholat duha, sholat tahajud. Nah ini Pak. Tanya Allah Ta'ala ke malaikat. Itu mana? Wah. Jadi kita yang tua-tua yang melakukan ibadah sholat-sholat sunat. Satu tadi ada yang halakah pengajian lanang bertino. Yang kedua ada sekolah di Bang Dagala dia putra malam muda lupa. Kedua tadi pengajian ya dak. Nah, yang ketiga Pak, anak-anak kecil yang masih menyusu dengan maknya. Jadi Allah Ta'ala nam azab itu. Jangan Allah Ta'ala banyak. Kasihan mau bayi-bayi yang masih maknya. Stop. Yang keempat, hewan. Allah Ta'ala hewan kasihan dengan hewan Pak. Dengan burung gereja, dengan burung taruh, dengan apalah seluruh hewan. Inilah alam bencana. Kalau udah kate yang 4 kok, udah selesai. Nah, ini kalau macam bencana, Allah memperingatkan kita. Ayo. Bapak peringatan tahun 74. Wah, tahun 74 itu kelas 4 di Bandung. Orang Perdana Menteri Israel namanya Golda Meir. Apa kata Golda Meir? Tenanglah wahai Israel. Selama umat Islam belum meramaikan sholat subuh berjamaah di masjid, belum meramaikan sholat asar berjamaah di masjid, beliau tak akan mampu mengalahkan Israel. Itu tahun 74 Pak. Dia ngomongnya Golda Meir itu. Apa umat Islam belum memakmurkan masjid pada nama subuh dan asar, maka selama itu umat Islam tidak akan mampu mengalahkan Israel. Nah, tinggal kita beri dado lagi Pak. Anak nasiwo sama lado ketemu dua, mana ada 3 tahun kan. Apa kesusahnya mengalahkan Israel? Sebab, mungkin kok sebab Pak. Tinggal itulah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.